Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Andri, saya masih tertarik dengan metode pengawasan yang tadi dilakukan oleh Disub ya. Lalu kemudian apakah ini berarti kita akan menyaksikan petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan STNK setiap harinya itu? Setiap hari. Selama periode uji coba itu? Atau Iya, setiap hari. Ya kan? Karena memang kan setiap hari juga kita setiap traffic light itu kan kita tempatkan orang 2 sampai 4 orang. Baik. Ya Nah kan? itu nanti apakah akan langsung dikenakan sanksi dan nanti sanksinya seperti apa, Pak Andri? Ya, ini masalah sanksi itulah yang saya katakan tadi. Kita akan melakukan pembahasan kembali dengan Dirlantas, sanksinya seperti apa. Karena memang sanksinya itu kan yang akan menerapkan adalah pihak kepolisian. Ya kalau kami sih mengusulkan ya sanksi ya sama seperti kalau bisa kita langsung terapkan tilang biru kan begitu. Sehingga sanksi yang diterapkan ada denda maksimal ya kan sebesar 500.000 ya, sehingga program atau kebijakan ganjil genap itu sendiri ya nggak anget-anget tai ayam. Tapi kan nggak akan begitu. ada transaksi uang di lapangan Nggak kan Pak? ada. Ya, nggak ada ya? Sekarang itu Pak Gubernur semua transaksinya lewat ATM atau lewat bank. Baik. Jadi dengan menunjukkan struk bahwa dia sudah membayar denda, dia bisa bisa Baik. keluar atau bisa. Pak Andri, ini kalau berkaitan dengan sistem ganjil genap ini, saya membayangkan pasti nantinya akan ada orang-orang yang coba-coba nih Pak, coba-coba untuk memalsukan platnya begitu ya. Mungkin dia harusnya platnya ganjil, lalu kemudian diganti genap untuk kemudian bisa melalui jalan tertentu supaya bisa masuk begitu. Nah ini Anda sudah mewaspadai mengenai hal ini? Ya itu dia saya katakan tadi, makanya kita terapkannya itu pemeriksaan STNK yang di traffic light. Jadi nggak mungkin langsung ngelihat platnya aja terus dilewatin gitu ya? Iya, karena kan kalau semua lihat langsung kan dipalsuin kita nggak tahu, ya kan? Apakah itu palsu atau tidak? Bahkan kalau sumpah ada pemalsuan malah bagus kan? Kenapa saya katakan bagus? Sanksinya malah berat. Di samping dia pelanggaran lalu lintas, di samping pelanggaran kebijakan ganjil genap, dia juga pemalsuan di situ. Kena ada pasal pidananya di situ. Ya lebih berat lagi. Ya kan seperti itu. Pokoknya yang paling penting menurut saya sih masalah ini saja sih. Tapi kalau STNK juga dipalsukan Pak, itu nanti gimana? Wah itu dia, makanya saya katakan tadi malah jadi semuanya dengan pemeriksaan STNK seperti itu banyak sekali itu. Ya. Dampak-dampak yang lain kita tahu bahwa STNK-nya itu palsu, ya kan? Itu pasti orang juga mikir, waduh. Walaupun kita juga nggak semua arus di jalan situ kan hampir. Baik, ini lalu kemudian untuk sanksi sendiri Pak, ini kan masih dibicarakan ya. Ini nanti kira-kira kapan bisa tahu nih kira-kira hukumannya apa, tegas atau tidak, seperti apa nanti? Ya ini kan kita sambil menunggu setelah Lebaran tanggal 20 atau tanggal 27 itu kita akan kita bahas. Nah, nanti kan setelah tanggal 27 atau 20 sampai dengan tanggal 23 Agustus itu kan masih uji coba. Masa uji coba itu pun bisa kita lakukan untuk sosialisasi. Belum langsung sanksi Pak ya. Namanya uji coba kan, uji coba belum kan. Di situ kita cari belum langsung tapi kita uji coba mekanismenya, tindakannya seperti apa. Belum, nanti setelah tanggal 23 Agustus atau 30 Agustus baru ya. Nah, kita kan juga perlu dong ada spare 1 bulan itu untuk sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat seperti itu. Lalu kemudian ini Pak Andri, kalau misalnya untuk masalah sosialisasi sejauh ini dari Disub sendiri sudah melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat supaya untuk uji coba ini Pak? Sekarang gini, yang saya katakan tadi, ya uji ganjil genap itu bukan barang baru. Dulu pun sudah pernah sosialisasi. Kita pun sekarang sosialisasi. Sekarang di koran-koran juga sosialisasi. Ya, apalagi sekarang sosialisasi kan nggak perlu bertatap muka. Melalui media yang sudah ada, medsos sudah ada sosialisasi. Ya bahkan sekarang di FB atau di Instagramnya Pak Disub banyak sekali. Ada yang mendukung, ada yang ini. Ada yang kasih saran seperti itu kan, itu menandakan bahwa program ini sudah tersosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sudah tahu. Apalagi yang saya katakan tadi, dari tahun 2012 ini program ganjil genap sudah muncul. Tinggal eksekusinya aja saja yang belum, kan begitu. Baik. Pak Andi, ini kalau misalnya nanti ada setiap petugas yang berjaga di lampu merah, lalu kemudian melakukan pengecekan STNK begitu ya ketika lampu merah, itu bukannya malah bikin macet ya Pak Andri? Kan pada saat lampu merah. Tapi kan nggak mungkin langsung cepat begitu kan Pak? Enggak, kita ambil saja. Kita kan siapkan killing ground. Saya katakan tadi, misalnya dari Bundaran Senayan arah Medan Merdeka. Ya saya minta polisi siapkan posko, kita juga berbarengan sama kita di Monas katakanlah. Jadi Mas Egan, pas gitu kelihatan, oh ya nanti jam 10 atau jam setengah 11, ya silakan ambil di parkir Monas. Nah situ kan bisa langsung tilang langsung kan. Nah kata-kata gitu kan. Nah sekarang kalau Mas Egan kena jam 7,
terus harus nanti jam setengah 11 baru datang, apalagi nanti yang kenanya banyak, ngantri. Kira-kira besok mau ngelakuin gitu lagi nggak? Nggak mau Pak kalau saya. Kapok. Oke, Pak. Pasti kapok lah. Ya nggak? Apalagi cuma sepenggal saja kan, ya otomatis dia akan cari lain yang lain. Oke, Gitu. baik Pak Andri, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda, pemirsa tetaplah sama kami di Lunch Talk.